datang ditendang, lalu mereka disambut. Ini salah dalam meresepsikan tauhid. Hati-hati Bapak Ibu. Benci kita kepada umat Islam, pertanyakan iman Islam kita. Apalagi kita benci kepada ulama yang jelas-jelas menyampaikan hak. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan tertipu oleh kehebatan seorang ulama kalau dia salah dalam mewujudkan akidahnya. Ada satu gerakan yang harus kita waspadai, dan ini muncul kata Rasulullah di akhir zaman, dan kemunculan kelompok ini sebagai bukti tanda kiamat telah dekat. Boleh saya baca hadisnya? Gak akan tersinggung. Ada seorang laki-laki, tapi ini nanti saya sampaikan di Namirah. Nanti ke Namirah nggak datang. Oke. Di Madinah ini ada seorang laki-laki yang ketika sahabat datang, dia pertama kali datang ke Madinah di waktu sholat. Kalau dia baca Quran, indah bacaannya, bikin sahabat kagum. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Indah dia baca Quran, kagum para sahabat, seolah-olah Quran turun kepadanya. Dan ketika dia berbicara tentang Quran, menjelaskan Islam, dahsyat ilmunya. Kagum para sahabat, minder di balik. Sampai-sampai mengatakan, "Lau kana ba'da Nabi Muhammad SAW nabiyan lahwan." Andai kan ada nabi setelah beliau Rasulullah SAW, pasti dialah orangnya. Lalu mereka cerita sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ta'ajjabna bihadzal rajul. Ahsana minna salatan wa ahsana minna qira'atan di kitabillah wa ahsana minna amalan. Fatajabna bihi ya Rasulullah bihaulai amali." Ya Rasulullah SAW diceritakan begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Dulu di aina huwa." Tunjukkan padaku mana orangnya. "Ha huwa ya Rasulullah." Itu orangnya sedang salat ya Rasulullah. "Halal ladzi taj'abuna bi?" Apakah ini orang yang kalian kagum padanya? Ya Rasulullah, dia. Aku tidak melihat dia orang mulia. Aku tidak melihatnya dia orang mulia. Apa yang kalian anggap mulia darinya? Demi Allah, yang aku lihat bekas tamparan setan ada di wajahnya. Orang seperti itu yang dijelaskan ulama, Allah murka, iblis kecewa. Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya gak? Allah murka karena dia sombong dengan ilmunya, sombong dengan sholatnya, merasa lebih baik, yang lain dikatakan salah. Maka tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang salah, kata dia. Hati-hati Bapak Ibu, kemunculan kelompok ini di akhir zaman. Kenapa tidak dari dulu kalau itu benar? Itu tanda kiamat telah dekat. Jangan tertipu oleh kehebatan mereka. Rasulullah menyebutkan, demi Allah umatku di akhir zaman akan menderita di tangan orang-orang seperti dia. Masya Allah. Nah, kalau saya baca hadis yang ini, Bapak Ibu akan merinding. Saya aja merinding karena saya berhadapan dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, ini alumnus Mesir. Masya Allah, lama di Mesir. Dia kafirkan para ulama kita. Dia buat tulisan dosa Ikhwanul Muslimin terhadap umat Islam. Masya Allah, seolah-olah surga ada di tangan mereka. Nah, apa kata Rasulullah? Yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun, satu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim, wa tahkiruna amalakum ma'a amalihim. Akan datang keluar di akhir zaman nanti satu kelompok yang kalian kagum melihat salat mereka, kalian kagum melihat bacaan Quran mereka, kalian minder dibikinnya, dan kalian kagum dengan amal ibadah mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Bapak Ibu, hum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu min rumyatih. Mereka lepas dari Islam. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya, menembus tembusannya bidikannya. Bapak Ibu dimati Allah, ibarat mereka keluar dari Islam seperti anak panah. Ketika anak panah keluar dari busurnya, balik lagi tidak? Sekali lagi Bapak Ibu, tolong saksikan demi Allah. Ini saya sampaikan hadis ini karena kemunculan kelompok ini sekarang yang bikin umat Islam jadi terpecah belah. Karena mereka masalah lebih baik daripada yang lain, sampai haram bermajlis dengan kita karena kita dianggap ahli subhat dan ahlul bid'ah.
Mereka membid'ahkan kaum muslimin yang lain hanya karena perbedaan furu', tapi mereka tidak sadar mereka melakukan kebid'ahan dalam hal akidah. Bapak Ibu, selamatkan akidah kita, jangan salah hijrah. Ada kelompok itu sekarang? Ada. Banyak jumlahnya kan? Kagum kita pada mereka? Hati-hati. Ali bin Abi Thalib, ahli surga yang masuk surga tanpa hisab, memerangi mereka. Mereka santun pada orang-orang kafir, tapi benci pada umat Islam. Sudah jelas dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Diikuti tidak? Maka begitulah cara dia disembah. Nah, ini yang Rasulullah maksudkan. Dan ini perbuatan ahli kitab. Betul. Dan ini perbuatan yang bisa membuat kita kafir. Tadi surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman. Nah, kita yang disuruh oleh Allah nih. Ini kasih sayang Allah pada kita. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab, orang yang telah berikan Alkitab, kamu mengikuti mereka. Kamu mencari keridhaan mereka demi pangkat, demi jabatan, demi yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan memurtadkan kalian dari beriman menjadi kafir. Baik, kita buka Quran surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Surat An-Nisa, Bapak Ibu. Wah, Masya Allah, pedas Allah, tegas Allah memberitakan. Ini akidah. Jangan sampai kita salah melangkah. Quran surat An-Nisa ayat 138. Lalu kita lihat sama-sama. Basyiril kafirina Basyiril munafikina bi'anna lahum 'adzaban alim. Basyir, berikanlah kabar gembira al-munafikina, pada orang-orang munafik, bi'anna lahum 'adzaban alima, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kasih kabar gembira mereka. Wajib nih, perintah Allah kan? Ada kaidah usul fikih. Al-aslu fil amri lil wujub hatta yakum ad-dalilu ala tamrih ala tahrimi. Perintah asalnya wajib sehingga berdiri satu dalil yang mengharamkannya. Maka kita harus ngasih kabar gembira pada mereka. Selamat ya, Anda akan mendapatkan azab yang pedih. Lakukan itu. Perintah Allah ini. Siapa yang harus kita berikan kabar gembira? Orang munafik macam apa yang harus kita gembirakan dengan azab yang pedih? Ayat 139-nya. Orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, penolongnya, teman setianya, pelindungnya, kepercayaannya, selain daripada orang-orang beriman. Ayat tabi indahumul izzah. Apakah mereka mencari pangkat dari sisi mereka, mencari jabatan, mencari izzah, kekayaan? Fa'inal izzata lillahi jami'an. Apakah Allah lebih miskin dari mereka? Apakah yang Allah janjikan surga itu kalah sama janji mereka? Sama pemberian mereka? Sama reward mereka? Di mana tauhid kita, Bapak Ibu? Hati-hati. Dan kelompok ini diam saja ketika Islam dihina. Kelompok ini diam saja ketika Islam dinistakan. Siapa yang diam ketika hak dinistakan? Siapa yang diam ketika ayat sucinya dinistakan? Tuhannya dihinakan, syariat agamanya dinodai. Diam saja, itu setan bisu, kata ulama salaf. Kalau ingin belajar fatwa ulama salaf, nih contoh. Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah mengatakan, man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras. Barang siapa yang diam saja ketika agamanya dihina, Tuhannya dinistakan, nabinya dilecehkan, diam saja. Maka apa kata beliau, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaqah, fahuwa syaitanun ahras, itulah setan bisu. Dia cari aman, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan penghasilan. Bapak Ibu, ada yang seperti itu? Nah, hati-hati. Ini akhir zaman. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradi minat dunia. Menjual agamanya bi harta dunia. Mencari izzah di sisi selain Allah. Apakah itu bukan syirik? Lalu bagaimana nasib orang beriman saat itu? Al-mutamassikina bi amrillah kal qabidi alal jambi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu seperti memegang bara api. Di zaman seperti ini, orang-orang yang mengamalkan tauhid, yang mengamalkan Islam, itu seperti memegang bara api. Bapak Ibu, ada kayu bakar sedang menyala dipegang. Bagaimana rasanya? Panas kan?
Ketika Islam kita pegang teguh, kita istiqomah mengamalkannya, kita dituduh teroris, kita dituduh radikalis, bahkan ceramah diintelin, salah ngomong ditangkap, diinterogasi. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, itulah nasib orang yang berpegang teguh pada agama. Itu bukti kebenaran mereka. Dan pahalanya dahsyat Bapak Ibu. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum, syahidnya kami atau mereka ya Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini kita istiqomah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah.